Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa pada materi statistika yang dalam hal ini akan membahas tentang peluang, gitu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan nanti tentang materi kita, yaitu tentang pengambilan bola dengan dan tanpa pengembalian, gitu ya. Nanti kita lihat dulu apa namanya. Contoh kasusnya. Oke, contoh kasusnya seperti ini ya, teman-teman. Dalam suatu kotak terdapat 5 bola yang terdiri dari bola merah, bola biru, dan bola putih, begitu. Nah, dari kelima bola ini akan diambil beberapa bola, gitu ya. Nah, di sini ada clue bahwa 4 kali pengambilan, gitu. 4 kali pengambilan berarti di sini kita dihadapkan pada 4 kemungkinan, gitu ya. 4 kemungkinan terambilnya bola. Jadi ada pengambilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kondisi yang ini terambil bola merah berarti ini adalah kondisi suksesnya yang mau kita amati, gitu. Yang artinya nanti teman-teman boleh menganggap bahwa kejadian suksesnya adalah munculnya bola merah, sedangkan kejadian gagalnya adalah munculnya selain merah, gitu. Ya, jadi di sini kita akan bicara sebenarnya asal muasalnya ini seperti distribusi binomial ya. Cuman kasus yang pertama adalah dengan pengembalian atau bisa kita sebut dengan with replacement atau biasa disingkat dengan WR, gitu ya. WR itu with replacement, sedangkan tanpa pemulihan itu adalah WOR. Gitu, teman-teman. Oke, kita rapikan dulu. Kita coba akan melihat gimana ya cara mengerjakan ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan kita punya keranjang atau punya kotak. Kemudian di sini kita punya 5 bola, yaitu 2 merah, 2 biru, dan 1 putih. Karena kita nanti berfokus pada merah, gitu ya, berarti selain merah bisa kita anggaplah dengan mudahnya selain merah kita wakili dengan warna hitam, sedangkan merah kita wakili dengan warna merah itu sendiri, yang artinya ini adalah kejadian suksesnya, gitu ya. Sukses itu kalau kita akan mendapatkan merah, ini adalah kejadian gagalnya, gitu teman-teman. Karena kita dihadapkan pada 4 kali pengambilan, gitu ya, maka kita akan punya beberapa kemungkinan, gitu. Kemungkinan pertama, tentunya kita bisa mendapatkan bola pertama yang terambil adalah merah. Kemungkinan yang kedua adalah bola yang terambil merah juga. Kemungkinan yang ketiga yang terambil adalah hitam. Apa itu maksudnya hitam? Entah itu biru, entah warna yang biru, ataukah entah warna putih. Pokoknya kita sampaikan di sini hitam. Hitam artinya selain merah, gitu ya. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah terambil 2 merah. 2 merah, ya kan cuma ada 2. Berarti di sini sudah tidak mungkin lagi keluarnya merah. Pasti di sini keluarnya hitam. Gitu, teman-teman. Nah, kalau kita bicara dengan pengembalian, gitu ya. Ketika kita bicara kasus dengan pengembalian, berarti merah yang pertama ini terambil kan masih ada 5 kemungkinan ya teman-teman. Ada 5 kemungkinan seluruhnya. Ini peluangnya kalau kita bicara peluang. Nah, berarti merah pertama ini terambil berapa peluangnya? Oh, karena masih ada 2 merah, berarti kita masih bisa menuliskan 2/5. Begitu. Nah, ini sudah terambil pertama. Kan nanti dikembalikan lagi ke sini. Berarti untuk pengambilan yang kedua, kita masih punya 5 kemungkinan lagi. Berapa dari 5 kemungkinan? Karena merah yang pertama terambil ini sudah dikembalikan lagi ke kotak, berarti kita masih punya 5 kemungkinan dan punya 2 merah. Berarti ini masih tetap 2/5. Gitu.
Terus terambil ketiga. Nah, yang ini terambil ketiga gimana? Apakah masih ada berapa kemungkinan bola yang ada di sini? Oke, karena tadi dengan pengembalian, oke saya akan membahas dulu dengan pengembalian atau with replacement. Berarti pengambilan pertama balikin lagi, pengambilan kedua balikin lagi gitu ya teman-teman. Karena kita bicara dua merah, berarti sebenarnya masih mungkin nggak di sini keluar merah? Masih mungkin ya teman-teman, tapi karena kita sudah dibatasi kondisi dua merah saja yang terambil secara replacement dengan pengembalian, berarti di sini eh, peluangnya masih ada 5 bola juga. Kalau ada yang masih bingung, kenapa kok 5 bola? Ya karena merahnya ini dikembalikan lagi gitu teman-teman. Jadi kita masih tetap punya 5 bola merah, 5 bola gitu ya. Nah cuman karena kita fokus pada dua merah terambil, ini kan sudah dua. Berarti di sini kita berfokus pada yang selain merah. Berarti kemungkinannya ada 3. Kalau nggak biru ya putih. Berarti ini ada 3 perlu gitu. Kemudian masukkan lagi karena dengan pengembalian tadi. Nah, bola keempatnya juga ini masih ada 5 kemungkinan dan masih ada 3 bola dengan warna selain merah gitu. Nah, jadi kemungkinan yang pertama ini peluangnya adalah kemungkinan yang pertama ini mempunyai peluang 2/5 dikalikan 2/5 dikalikan 3/5 dikalikan 3/5. Begitu teman-teman. Atau ya ini tetap harus dihitung satu-satu gitu ya. Silahkan untuk dihitung kemungkinannya atau nilai peluangnya. Nah, ini baru kemungkinan pertama. Bagaimana dengan kemungkinan yang kedua? Mungkin teman-teman bisa menghentikan videonya kalau mau mencoba dulu. Kira-kira kemungkinan kedua munculnya merah itu ada di mana gitu ya. Ya, ternyata ada di sini. Kalau seperti ini gimana? Ya berarti kemungkinan terambilnya di sini karena dia pertama, berarti ini juga tetap 2/5. Gitu teman-teman. Tapi ingat karena dengan pengembalian ini balikin lagi ke sini, berarti masih ada 5 kemungkinan lagi. Dari 5 kemungkinan ini ada 3 yang selain merah. Seperti itu. Terus yang di sini gimana? Kan merahnya sudah terambil. Iya, merahnya sudah terambil. Tapi kan tadi dikembalikan lagi. Berarti tetap masih ada kemungkinan 2/5 juga. Terus di sini yang terakhir, ingat bahwa semua bola yang sudah terambil itu dikembalikan lagi. Jadi sebenarnya di sini juga 3/5. Itu teman-teman. Oke, itu baru kemungkinan kedua ya. Kira-kira ada kemungkinan lagi nggak gitu? Boleh teman-teman dicoba dulu, dihentikan videonya. Kalau mau mencoba, oke, mungkin sudah ada yang bisa menebak. Kita lihat ya, kemungkinan yang ketiga ternyata seperti ini gitu teman-teman. Oke, tanpa saya tuliskan gitu ya, kemungkinan peluangnya silahkan teman-teman tebak sendiri kemungkinan yang ada di sini dan nanti perkaliannya seperti apa gitu ya, bisa dilengkapi sendiri gitu. Nah, apakah hanya 3 kemungkinan ini? Ternyata tidak ya, teman-teman semuanya. Kita masih punya kemungkinan yang seperti ini gitu ya. Jadi kemungkinan terambil pertama dari 5 ini kan kemungkinan terambil hitam. Ingat ya, hitam di sini adalah mewakili 2 biru dan 1 putih. Daripada saya nuliskan kemungkinannya banyak, daripada pusing ya, saya tuliskan apa namanya hitam aja gitu ya. Nah, di sini kemungkinannya gimana? Karena hitam ini mewakili 2 biru dan 1 putih, berarti kita bisa wakilkan 3/5 gitu peluangnya. Gitu teman-teman. Terus yang ada di sini gimana? Ya kembali lagi karena ini sudah kita kembalikan lagi ke dalam sini gitu ya. Berarti semua kemungkinannya itu tetap kembali lagi ya teman-teman, kembali ke peluang awalnya gitu. Jadi sebenarnya dimanapun posisinya, sebenarnya ya kalau teman-teman sudah memahami ini, perkaliannya akan tetap sama seperti ini gitu teman-teman. Nah ini semua kemungkinannya, silahkan teman-teman lengkapi peluang-peluangnya gitu. Kira-kira seperti apa ya peluangnya dan nanti hasilnya berapa. Oke, mungkin bisa dihentikan untuk bisa dihitung terlebih dahulu gitu ya.
Untuk teman-teman yang sudah memahami, jadi mungkin ini bisa dilengkapi gitu ya, dilengkapi kemungkinan besar ya kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya ini juga 3/5, ini juga 3/5, ini pasti tetap 2/5, 2/5, ini juga 2/5, 2/5. Jadi silahkan untuk mencoba dulu, dilengkapi terlebih dahulu gitu ya, dicoba kira-kira nanti masing-masing ini, masing-masing kemungkinan ini peluangnya berapa gitu. Terus gimana kalau untuk menjawab, untuk mentotalkannya? Mentotalkannya ya teman-teman tinggal jumlahkan aja gitu ya. Tinggal dijumlahkan, berarti di sini nanti eh, kemungkinannya adalah ini tinggal dijumlahkan gitu teman-teman. Dari kemungkinan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nah ini tinggal dijumlahkan. Begitu teman-teman untuk ilustrasinya. Oke, teman-teman, kalau kita perhatikan lagi di sini tadi sudah saya ubah ya warnanya biar mungkin teman-teman lebih mudah. Nah, tadi saya bilang berarti peluangnya di sini, total peluangnya kan berarti perkalian ya, 2/5 dikalikan 2/5 dikalikan 3/5 dikalikan 3/5. Begitu. Nah, ini semuanya dijumlahkan gitu ya, teman-teman, dijumlahin semuanya. Dijumlahin. Ini dihitung, masing-masing dihitung, 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 dan dihitung semuanya gitu. Ada 6 kemungkinan ya. Nah, silahkan coba nih. Sebenarnya kalau teman-teman tebak sebenarnya ini udah sama ya, udah sama nih nilainya nih. Pasti semua perkaliannya akan juga sama, hanya saja tinggal posisinya yang menentukan. Nah, coba tebak hasilnya berapa di sini. Ini menjadi PR untuk teman-teman ya, artinya pekerjaan mandiri tidak disebutkan di sini. Gitu. Saya hanya menyampaikan secara konsep. Oke, bagaimana kalau kita terapkan ini atau kita kaitkan dengan distribusi teoritis diskrit gitu ya. Baik, teman-teman secara tidak sadar sebenarnya kita sedang menerapkan distribusi teoritis binomial. Kenapa binomial? Karena di sini kita dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Di mana suksesnya adalah peluang terambilnya merah, sedangkan gagalnya adalah peluang terambilnya hitam. Gitu. Begitu teman-teman. Artinya, peluang kejadian suksesnya di sini, coba kita lihat ya. Kan tadi kita dibilang pengambilan merah dengan pengembalian. Kalau kita lihat di sini, mau merahnya terambil pada posisi manapun, ternyata peluang terambilnya merah itu tetap ya. Nah, ini kan yang menjadi sifat dari binomial ya. Pengambilan istilah peluang kejadian suksesnya itu akan selalu tetap pada setiap eh, percobaan gitu. Kemudian percobaan diulang sebanyak N kali gitu kan. Dari sebanyak N pengambilan berapa kejadian suksesnya gitu. Nah, artinya di sini peluang kejadian suksesnya atau P itu kita definisikan adalah sebentar, kita definisikan dulu keubah acaknya X adalah kejadian terambilnya bola merah gitu kan. Nah, peluang terambilnya bola merah, peluangnya itu adalah 2/5. Ketika kita bicara binomial, maka kita memiliki yang namanya kejadian gagal. Di sini boleh ditulis 1 min P, atau boleh langsung ditulis Q. Q ini menunjukkan peluang terjadinya kejadian gagal, yaitu 1 min 2/5, yaitu berarti 3/5. Nah, percobaannya ini dilakukan pengambilannya berapa kali? Dilakukan sebanyak N kali. N kalinya adalah 4. Jadi kemungkinan bukan di sini ya kemungkinannya, tapi ini. Ini yang menjadi N kali percobaan. Karena kita mengambil pertama, mengambil kedua, mengambil ketiga, mengambil keempat gitu teman-teman. Nah, terus suksesnya K-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena tadi di soal itu didefinisikan, sebentar ya, saya balikin.
Nah, di soal terambil 2 bola merah gitu, terambil 2 bola merah. Ya, jadi ininya 2. Oke, kalau konsep ini kita bawa ke distribusi binomial, berarti ini adalah P dari apa namanya? P notasinya. Notasinya sebentar. Oke, kalau kita tuliskannya bukan P ya, biasanya kita notasinya adalah ada yang menggunakan B kapital, ada juga yang B non kapital. Jadi distribusi binomial. Nah, X-nya itu adalah apa namanya? X-nya di sini kita pakainya 2 karena kita berfokus pada terambilnya 2 bola merah gitu. Biasanya notasinya kan seperti ini, BX terus N kemudian P. Nanti akan sama dengan N kombinasi X gitu dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X gitu teman-teman. Jadi kalau kasus ini gimana? Berarti B dari 2 dengan N-nya 4 peluangnya adalah peluangnya 2/5 gitu. Nah, kita coba 4 kombinasi 2 gitu ya. 4 kombinasi 2 dikalikan 2/5 pangkat 2, Q-nya berapa? Q-nya tadi kita sudah punya, yaitu 3/5 N. N-nya berapa? N-nya 4. 4 dikurangi 2. Saya langsung ya, pangkat 2. Gitu, teman-teman. Nah, secara tidak langsung coba kita lihat di sini. 2/5 pangkat 2. Kalau teman-teman lihat di sini ada 2/5, 2/5. 2/5, 2/5. 2/5 sama 2/5. Semuanya pangkat 2. 3/5 pangkat 2. Di semua kemungkinan semuanya juga pangkat 2. Nah, ini menunjukkan apa nih? 4 kombinasi 2. Oke, kita hitung di mana ya? Mungkin bisa kita hitung di sini dulu. Kita turunin sebentar. 4 kombinasi 2 itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 4 min 2 faktorial. Saya langsung aja ya, tidak saya jabarkan. Kalau kita lihat di sini, hasilnya yang 4 kombinasi 2 itu aja sama dengan 6 loh teman-teman. Kalian tahu nggak 6 ini apa coba? Ya, kalau tadi kan ini udah saya tuliskan ini. Nah, mungkin sudah ada yang bisa menebak. 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 4 kombinasi 2 yang akhirnya menghasilkan 4 kemungkinan, 6 kemungkinan, di mana sih setiap kemungkinannya ini peluang terambilnya bola merah itu akan sama 2/5, 3/5 gitu. Masing-masing pangkat 2 ini juga pangkat 2. Jadi apa yang sudah kita pelajari dari soal ini sebenarnya ini adalah aplikasi dari distribusi binomial gitu ya teman-teman. Artinya kalau saya rapikan kembali, jadi apa yang sudah kita pelajari ini sebentar adalah aplikasi dari distribusi binomial gitu. Jadi masing-masing kemungkinan, mohon maaf. Ya, jadi dari masing-masing kemungkinannya apa namanya akan menghasilkan seperti ini. Ada 6 kemungkinan gitu ya. Ada 6 kemungkinan di mana masing-masing kemungkinan memiliki peluang yang sama. Jadi secara tidak langsung kita sedang mengaplikasikan distribusi binomial yaitu B, X, N, P yang artinya nanti adalah N kombinasi X, P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Gitu. Sekali lagi, di sini kita sudah punya peluang kejadian suksesnya adalah 2/5, ini juga 2/5, kejadian gagalnya adalah 3/5, ini juga 3/5. Nah, nanti tinggal teman-teman aplikasikan seperti yang tadi. Atau kalau mungkin lupa, kita di sini X-nya punya 2,
ada 4 kemungkinan. Kenapa kok 4? Karena kita akan mengambil kok 4 kemungkinan, 4 percobaan ya, 4 kali pengambilan gitu maksudnya. Dan P-nya adalah 2/5 gitu. Jadi nanti 4 kombinasi 2 dikalikan 2/5 pangkat 2 dikalikan 3/5 pangkat 2. Jadi 4 kombinasi 2 ini adalah mencerminkan kemungkinannya 6. Nah, kalau nggak percaya silahkan dihitung lagi. 2/5-nya ini menunjukkan kejadian suksesnya di setiap kemungkinan ada berapa kali. Kemudian ini adalah kejadian gagalnya. Insya Allah kalau teman-teman mengalihkan ini semua, jadi ini kan sama ya, 2/5 kali 2/5 dikalikan 3/5 dikalikan 3/5. Jadi kalau teman-teman mau menjabarkan ini dan dijumlahkan, serta menggunakan konsep yang ini akan sama saja, insya Allah seperti itu. Oke teman-teman, itu saja untuk ilustrasi dari penyelesaian soal. Sekali lagi ini adalah kasus with replacement atau dengan pengembalian gitu teman-teman. Bagaimana jika tanpa pengembalian? Ya mungkin akan kita sambung pada video berikutnya. Itu saja mungkin atau teman-teman bisa menebak juga ya. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan edisi-edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.